Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, semoga sehat-sehat semuanya ya, rekan-rekan yang menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, materi pelajaran geografi kita adalah tentang keragaman budaya Indonesia, di mana sub pokok bahasannya adalah tentang faktor sejarah keragaman budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kenapa di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki banyak sekali keragaman budaya Indonesia. Kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman suku bangsa yang terbesar di dunia. Terdapat sekitar 1.340 menurut Badan Pusat Statistik suku bangsa di Indonesia ya, tahun 2010. Nah, setiap suku bangsa ini memiliki perbedaan antara identitas sosial, politik, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, dari manakah semua ini berasal? Kita perlu kembali pada masa periode zaman es akhir, sekitar 20.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Di mana ketika pada zaman es, samudra di sekitar kutub itu membeku. Seperti misalnya di wilayah Samudra Atlantik. Banyak lautan yang membeku. Sehingga menyebabkan volume air lautan menjadi lebih sedikit atau bisa dikatakan surut. Maka ketika surut, wilayah-wilayah yang tadinya ada di bawah lautan menjadi adanya di atas lautan. Nah, ini contoh ya, Atlantik, wilayah Samudra Atlantik yang membeku. Karena membeku ya, menyebabkan wilayah-wilayah darat yang punya daratan di bawah permukaan laut menjadi naik. Sebetulnya bukan naik, tapi air lautnya yang surut. Nah, di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini kemudian menjadi satu daratan yang terhubung langsung dengan benua Asia melalui semenanjung Malaya. Daratan ini yang kemudian disebut sebagai dangkalan Sunda. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara. Wilayah ini kemudian menyatu ya wilayah daerah Papua ya, dengan benua Australia yang kemudian disebut sebagai dangkalan Sahul atau paparan Sahul. Di sebelah selatan dan barat paparan Sunda dibatasi oleh rangkaian pegunungan berapi yang membentang dari Sumatera hingga Pulau Jawa. Laut Jawa dan Selat Karimata yang mengering sini ya berubah menjadi padang rumput yang terbuka. Juga karena ini merupakan das daerah aliran sungai, dia merupakan dataran banjir dan juga rawa-rawa. Hutan yang ada tidak terlalu lebat karena memang iklimnya cenderung lebih kering. Nah, paparan Sunda adalah daratan yang luas. Sungai-sungainya juga panjang. Misalnya Sungai Kapuas, Sungai Musi itu bermuara di Laut Cina Selatan. Ini ya yang warna orange. Sementara wilayah sungai-sungai dari Jawa dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan itu bermuara di Laut Flores. Di bagian muara Laut Flores ya, sungai muncul berliku-liku karena platform yang berupa rawa. Wilayah ini banyak
dihuni oleh hewan-hewan buas yang kemungkinan besar juga tidak dihuni oleh manusia. Nah, manusia yang menghuni wilayah paparan Sunda ada dalam segitiga Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka berasal dari daratan benua Asia, masuk melalui semenanjung Malaya atau melalui Thailand. Mereka menghuni wilayah khususnya di tepian sungai besar. Di sini mereka mempunyai keahlian, ya, seperti berburu, ya, dengan barang-barang dari kayu atau batuan. Masyarakat ini disebut sebagai ras Austro-Melanesoid dan sudah hidup di wilayah ini bahkan sebelum zaman es terjadi. Setidaknya sekitar 35.000 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan leluhur Indonesia yang pertama dapat dipandang berasal dari masyarakat Austro-Melanesoid ini. Nah, karena wilayah udara yang kering dan banyak rumput, ada padang rumput, kebakaran hutan sering terjadi. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang paling sering terdapat kebakaran hutan. Sehingga masyarakat Austro-Melanesoid yang tinggal di Kalimantan Timur terutamanya itu sering terdorong untuk mengungsi ke seberang ke wilayah Sulawesi, yang tepatnya di Tonasa dan Kaposang. Nah, kemudian ketika zaman es berakhir, di mana kutub kembali mencair dan air laut kembali yang tadinya kering menjadi penuh lagi, sehingga kemudian air laut memasuki wilayah paparan Sunda dan kemudian memisahkan antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kemudian masyarakat Austro-Melanesia yang tinggal di paparan terpaksa menyebar ke beberapa arah. Di Sumatera Barat, mereka menjadi leluhur orang suku Batak. Kemudian di Aceh, mereka kemudian menjadi leluhur orang suku Alas dan suku Gayo. Di wilayah Jawa yang memang merupakan wilayah yang banyak memiliki gua, mereka menjadi penghuni-penghuni gua atau Abris Sausruk dalam bahasa sejarah. Kemudian juga ada yang ke Kalimantan Timur yang menjadi leluhur dari orang di suku Dayak. Nah, pada saat zaman es berakhir, sekelompok masyarakat pelaut dari Yunan, dari Cina Selatan, datang ke Indonesia. Dikatakan masyarakat pelaut ini datang dengan melintasi perairan selat antara Yunan, Cina Selatan atau sekarang Taiwan, Kepulauan Filipina, dan Laut Sulawesi. Mereka datang ke Indonesia melalui 3 aliran. Aliran pertama berpisah di Pulau Palawan, Filipina, kemudian mengambil jalur ke Sabah di Kalimantan. Kemudian bertemu dengan masyarakat Dayak yang sudah tinggal lama di wilayah Kalimantan. Maka kemudian terjadilah asimilasi atau percampuran budaya antara Austro-Melanesia dengan orang pelaut dari Yunan. Gelombang kedua berpisah dengan aliran ketiga di wilayah Sangir Talaut. Dari Mindanao mereka menyeberang ke Sangir Talaut lalu mengambil 2 arah. Arah pertama menuju ke Sulawesi Utara dan terus ke selatan memenuhi wilayah Sulawesi seperti Buton dan Bugis. Masyarakat pelaut yang mencapai wilayah selatan berasimilasi dengan penduduk Austro-Melanesia yang telah lebih dahulu hadir di Kalimantan. Mereka juga dapat dipandang sebagai leluhur suku Bugis. Nah, karena konflik, kompetisi, atau juga bencana letusan gunung api, kemudian mereka meneruskan perjalanan dari wilayah Sulawesi menuju ke Takebunerate
menyeberangi Laut Flores dan tiba di Nusa Tenggara, tepatnya di Flores. Nah, di Flores yang memang dahulunya banyak sering terjadi tsunami, maka kemungkinan juga yang mendorong mereka lagi menyeberang ke lebih jauh ke selatan, yaitu ke Pulau Sumba dan ke timur. Nah, arah kedua menyeberang ke Halmahera Utara, kemudian menuju Papua. Mereka mendarat di wilayah Papua Utara. Papua Utara dan Papua Selatan dihalangi oleh bentangan pegunungan Jayawijaya. Nah, seiring makin menghangatnya iklim, salju yang tadinya banyak menutupi pegunungan kemudian terbuka. Maka kemudian terbentanglah jalan untuk menyeberang ke wilayah selatan, sehingga kemudian memenuhi wilayah selatan Papua. Nah, pada zaman recent, pada sekitar 6.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, seluruh pulau besar di Indonesia relatif telah berpenghuni. Masyarakat pelaut dan Austro-Melanesia telah berasimilasi sehingga membentuk berbagai kebudayaan unik di seluruh penjuru Nusantara. Penyebaran ini juga didukung oleh teknologi pelayaran yang baik. Sebagian dari masyarakat pelaut menyebar hingga ke Australia dan berasimilasi dengan penduduk aborigin yang telah tinggal lama di sana. Mungkin juga berasal dari Austro-Melanesia. Mereka juga menyebar ke Selandia Baru dan mungkin juga bagian dari leluhur orang Maori. Ke barat, mereka menyeberang hingga ke Afrika Timur. Di Madagaskar misalnya, ditemukan bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa daerah. Salah satunya etnis Dayak di Kalimantan. Diduga masyarakat Dayak telah menyebar dan mengkoloni Madagaskar sejak abad ketiga sebelum Masehi. Nah, masyarakat adat yang tinggal di pesisir Kalimantan Barat dan Utara pada masa 1500 tahun yang lalu menjadi leluhur orang Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Mereka menyeberang karena didorong oleh perdagangan dan teknologi pelayaran yang cukup maju. Demikian faktor sejarah yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Lanjut pada video pembelajaran berikutnya tentang keragaman budaya Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.